Ini dapatnya tadi 592,11 kilonewton. Jadi kalian dari blok shear, kalian punya berapa? Ini 1, 2, 3, ya. Ada 4 biji. Berarti untuk kapasitasnya blok shear, kalian pilih yang terkecil ya. VNN-nya sama dengan 514,0875 kilonewton. Jangan lupa dikalikan 2, karena ada 2 profil. Gitu ya. Kalau nggak mau kayak gini, ya AGT-nya semua luasannya kalian kalikan 2 dari awal. Terserah kalian pilih yang mudah yang mana. Jadi ini dapat 1028,175 kilonewton. Ya. Gitu. Jadi kalian kesimpulannya apa? Kesimpulannya kan nggak ditanya kapasitas kan masing-masingnya berapa. Jadi dari lele tadi kapasitasnya 1045,44, dari fraktur VNN-nya 943,9662, dari boxir kalian dapat 1028,175 kilonewton ya. Ini jawabannya nomor 1 saja ya, dari 7 nomor. Gitu ya. Paham? Ada yang mau tanya? Itu ya. Jadi jangan panik ya. Terima soal itu dibaca dulu. Gitu ya. Dimengerti pelan-pelan. Ini semester lalu banyak yang nggak bisa ya gara-gara belum apa-apa wis ketar-ketir duluan. Oke, yuk. Dibaca nomor 2. Tanyanya apa itu? Yuk, udah dibaca nomor 2. Nah, lanjut. Nomor 2 disuruh kamu ngitung kekuatan desain baut. Kekuatan desain baut itu kapasitas bautnya total berapa? Yang disuruh ngecek adalah bautnya tadi itu kan profilnya. Sekarang bautnya kan disambungkan ke pelat bumbul sama double siku. Kalian disuruh ngecek dengan 2 kondisi. Yang pertama sampai tipe snug tight, hubungan geser biasa. Yang satunya friksi tanpa selip atau prategang. Berarti udah kayak biasanya ya. Nah, kalian kalau digambarkan nomor 2 itu berarti kan ini profilnya, ini buhulnya, ya, ini. Oke, kayak gitu ya. Ini bautnya di sini kan. Itu nomor 2. Berarti untuk kapasitas geser, yang pertama kita kerjakan tipe yang snug tight. Bedanya geser tipe snug tight sama prategang itu cuma rumus gesernya saja. Rumus tumpunya sama. Ya. VVN ya. VVN sama dengan VF kali R1 dikali FIB dikali AB dikali M. VF-nya berapa? 0,75 dikali R1-nya 0,4. Ya kan? Ini dianggap yang kena itu adalah ulirnya ketika bidang gesernya dikali FUB-nya 825
dari soal. AB adalah luas baut seperempat V kali 20 kuadrat dikalikan M. M adalah bidang geser. Ada berapa bidang geser? Ada 2 ya. Itu ya, satu baut ada 2 bidang geser. Kalikan 2. Jangan lupa dikalikan 10 pangkat min 3 dijadiin kilonewton. Ini ya, rumus ini ada di video dulu wesan. Aku bahas baut. Ini dapatnya 155,51 kilonewton. Ini berapa baut? Ini satu baut. Ya, gitu. Lalu yang tipe prategang atau friksi tanpa selip. Prategang rumus gesernya beda ya. Vn sama dengan 1,13 kali V dikali mu dikali M dikali TB. Nah, 1,13 V-nya 1 karena ini lubangnya standar ya. V ini adalah koefisien kontaknya karena dianggap bersih. Clean kontak 0,35 selalu ya 1 sama 0,35. M ini bidang gesernya 2. TB itu adalah itu dari soal gaya tarik minimum ya. Jadi tinggal dimasukkan saja 142 kilonewton. Nggak perlu dikalikan 10 pangkat min 3 karena sudah kilonewton ini. Jadi dapatnya 112,322 kilonewton. Ini sama, ini satu baut gitu ya. Lalu yang tipe yang kapasitas tumpu. Kapasitas tumpu ini mau snapback mau prategang itu sama ya. Cuma beda di rumus gesernya saja. VRN sama dengan 2,4 kali VF kali DB kali TP dikali FU. Dimasukkan 2,4 dikali 0,75 kali diameter baut 20 dikali TP. TP ini adalah tebal pelat terkecil. Nah, milih sekarang. Milihnya yang apa? Ini buhul. Buhulnya dia tebelnya adalah 20 mili. Tahu dari mana? Tahu dari soal. Dikasih tahu. Dibaca nomor 2. Ini sikunya berapa tebelnya ini? Ini tebelnya masing-masing 10. Ini 10. Berarti milihnya berapa? 20 atau 10 ditambah 10. 20 atau 20. Ya, yang terkecil tentu 20 gitu ya. Dipilih yang terkecil dari itu. Berarti TP-nya 20. FU-nya juga terkecil ya, antara FU baut sama FU penampang, FU profil ya. Tapi di sini selalu yang kalah profilnya 370 makanya. Jangan lupa kalikan 10 pangkat min 3. Dapatnya adalah 266,4 kilonewton. Ini berapa baut? Satu baut. Ya. Kalau ditanyakan kekuatan desain baut, nah, iya kan? Kekuatan desain baut. Berarti total itu VNN-nya baut itu berapa? Berarti harus apa? Dari kapasitasnya yang terkecil dikalikan dengan jumlah bautnya yang ada berapa. Gitu ya. Nah, dimasukkan yang snug tight. Kamu lihat yang terkecil berapa? Yang terkecil dari geser apa tumpu? Ternyata 155,51 sama 266,4 kecilan ini geser. Berarti yang snug tag gaganya digeser duluan. Berarti kapasitasnya ya VNN baut jumlah bautnya ada 6. Tahu dari mana 6? Dilihat gambarnya tadi. 6 ya. 6 dikalikan dengan 155,51 kN. Tuh. Sama juga untuk tipe prategang. Ya. VNN-nya sama dengan 6 baut. Kalian pilih mana yang menentukan? Gesernya prategang atau tumpunya? Lebih kecil yang ini. Ya, berarti yang menentukan adalah gesernya lagi 112,322 kilonewton. Udah tinggal dikali 0. Berarti ini dapat 933,06 kilonewton. Ini 673,932 kilonewton. Ya ini
Ini jawabannya untuk nomor 2. Itu kekuatan desain baut atau VNE-nya baut itu berapa totalnya. Gitu ya. Berarti 6 baut itu maksimal dia segitu. Gaya tarik yang dapat dipikul ya. Bukan gaya tariknya ya, gaya gesernya yang dapat dipikul. Oke. Kok tahu sih kok ini geser gitu ya? Itu kan kalian bayangkan aja. Ini kan gaya tariknya di sini ya. Ini kan sikunya kan ya apa gambarnya? Misal ini tadi sikunya kan depan belakangan kayak gini, bautnya kan di sini. Nah, antara baut sama gaya itu setegak lurus atau sejajar? Tegak lurus kan? Jadi kalau digambarkan bautnya itu gini, ya, atau bautnya ke arah masuk lah, itu kan lawan belakang gini kan, nembus gini kan, nembus antara profil sama titik buhul. Gaya tariknya gini ya kan? Ini T-nya. Karena antara posisi baut sama posisi gayanya tegak lurus, makanya dia mengalami geser. Kalau sejajar itu tarik, ya hati-hati. Makanya kenapa di sini geser, gitu ya. Geser itu kalau arah gaya sama bautnya tegak lurus, gitu. Oke, paham ya? Nomor 2 itu jawabannya. Terus, sudah dibaca dulu nomor 3. Dipahami dulu. Ngerti nomor 3 itu? Plat buhul dilas dengan las tumpul, dengan las tumpul ya. Ke plat landasan yang tebalnya 20 mili. Lalu plat ini disambungkan ke kolom dengan menggunakan 6 baut. Ya kan? Diameter 24. Aku ninggal aku mandi sambil buka pintu. Garis kerja gaya tarik batang melalui pusat sambungan baut, ya, melalui titik beratnya. Titik berat baut maksudnya. Tentukan kekuatan desain baut-baut itu. Nah, di sini biasanya bingung misalnya. Loh, kan nggak diajari las. Kok las ikut? Nggak iso kerja misalnya. Enggak ya, siapa yang suruh ngitung las? Suruh ngitung bautnya. Jadi maksudnya apa? Dibuka gambar 3 itu detailnya ya apa? Jadi, kalau tak gambarkan ya. Oh, aku mau nanya kok. Sing Effendi ku lase ikut kok. Kayak ngitung kapasitas las gitu. UTS Effendi. Kayak ada E60XX itu lah kualitasnya las-lasan enggak sih? Iya, wes lah keluar ya, wes nggak apa-apa tuh. Nanti tak ajari. Walah, ya. Tapi lah UTS nggak ikut harusnya. Soalnya Effendi katanya sing buat UTS. Terus AFND, UTS ini masuk kiri. YouTube loh. Apa? Katanya kok Pak Effendi ku katanya selalu mirip ambek sebelum-sebelumnya gitu loh. Berarti dilihat dari UTS dia yang sebelumnya itu ada las. Nggak ada. Cariin Ada. coba di bang soal yang ada lasnya. UTS. Aku dikirimin temanku soalnya. Ya wes kirimin coba ke grup sekarang. Ya, ini tak gambar dulu. Nah, ini kan kolomnya ini ya. Ini kolomnya. Terus
Di sebelah kolomnya ini ada plat buhulnya. Nah, gitu ya. Lalu, kok plat buhul? Salah ya. Ini yang tak gambar barusan, ini adalah, itu namanya, apa ini? Plat landasan. Nah, ini ya. Plat landasan. Ya memang UAS. Untuk kamu sadar duluan. Dari tahun ke tahun, UTS kok ada las, besok kerja. Dibaca dulu judulnya, itu Desember. Terus di-share di grup. Yo. Iya, iya kan? Terus plat landasannya, lalu di yang di las itu apanya? Yang di las itu adalah plat buhul ke plat landasan. Plat buhulnya mana tadi? Plat buhulnya kan ini. Ya. Gitu ya. Plat buhulnya kan ini tadi. Nah, nggak tahu kayak gitu ya. Berarti dari ini plat buhul, ini ke sini, ini loh yang dilas. Oke, dilas, sudah disambung. Lalu, yang dibaut, itu adalah nyambung no plat landasan ke kolomnya. Ini, nah, ini bautnya, dibaut. Sambungan seperti ini dinamakan end plate biasanya. Ya. Bautnya ada 6. Berarti kalau dilihat dari samping, ya bautnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Kayak gitu. Plat biasa. Jadi nggak disuruh ngitung lase. Disuruh ngitung bautnya. Lalu, gaya tarik T melalui pusat sambungan pada kolom. Ya, itu ada gaya tariknya. Ini tadi kan dia lurus. Nah, bentar. Ini tadi ada profilnya nggak tak gambar ya. Ini kan tadi T-nya di sini. Ya. Ini kalau diteruskan ke sini. Nah, ini T-nya. Ya kan? Nggak tak panjang. Ini kan dari T, tak panjang ke belakang sana. Apa maksudnya dia? Ada kata-kata melalui pusat sambungan baut pada kolom. Sekarang aku kalau punya tampak samping ya. Ini logika sebetulnya. Bautnya ada 6. Pusat sambungan baut. Pusat mana? Pusat itu titik berat. Ini, ya kan? Center of mass, CM-nya di sini. Gaya tariknya itu kenanya di sini titik beratnya. Gitu ya. Berarti kalau pas titik beratnya dia tidak ada momen, ya kan? Beda kalau misalnya aku punya kolom, terus aku punya balok, di sini tak kasih baut kayak tadi, di sini ada gaya P. Nah, baut ini menerima apa? Ya baut ini akan menerima, tak rubah lagi gambarnya, menerima P, tak rubah ke sini P ini, dengan P tak pindah ke sini, dia ada momen sebesar P kali jaraknya E. Gitu ya. Karena ini sudah di center of mass, berarti dia tidak ada momen. Karena memang belum diajari yang seperti ini. Ini nanti ikut yang UAS ya. Kita hapus saja. Itu maksudnya soal itu seperti itu. Nah, berarti ngerjakno ya apa kalau kayak gini? Yuk, ini tak gambar lagi. Di mana ya? Di sini aja.
Di sini wes. Ini T. Ini berapa ya resultannya? Nah, sudutnya berapa? Tahu dari mana lihat sudut T? Kamu lihat di gambarnya. Sini kan? Ini berapa? Ini 4 meter. Ini 3 meter. Ini 5 meter. Gaya T-nya di sini kan? Ini alfanya. Nah, itu. Berarti kalau ini alfa, berarti yang ini adalah sebesar 0,8 cos kan? Samping per miring. 4 per 5, 0,8 T. Yang ini adalah 0,6 T. Itu ya. Itu makanya kenapa kok dikasih 4 meter, 3 meter. Ini buat ini. Gitu ya. Nah, sekarang ya apa berarti? Baut ini menerima gaya apa saja. Apa yang terjadi? Kan kamu suruh ngecek kapasitas baut. Bautnya gini. Ya kan? Bautnya kan masuk ke kolomnya ini, sayap kolomnya ini sama plat landasannya. Kan tembus gini. Ada gaya ke bawah. Ini kan? Ada gaya 0,8 T. Ada gaya 0,6 T. Benar? Tadi aku bilang apa? Kalau gayanya tegak lurus baut, dia akan menimbulkan geser pada baut. Berarti yang ini akan mengalami geser, yang menyebabkan geser. Yang 0,6, gayanya searah sama bautnya. Kalau searah akan menyebabkan tarik. Ya kan? Panahnya keluar kan ini. Tarik. Maka dari itu, kamu nggak boleh pakai rumus tadi. Berarti harus pakai apa? Yang terjadi pada baut adalah kombinasi geser dan tarik. Nah, gitu ya mikirnya. Berarti kamu lihat catatannya. Itu disuruh kerja pakai 2 kali ya. Tipe prategang sama tipe yang snack tag lagi. Terus yang snack tag dulu. Ayo. Yang snack tag rumusnya geser ya, yang mengalami geser ya apa ngeceknya. Berarti kan FUB ini gaya geser yang terjadinya kan VU per NAB jumlah bautnya dikali luasnya. Ini namanya VU menyebabkan geser kan? Harus lebih kecil dari R1 dikali VF kali FUB dikali M. Ya sama aja kan rumus geser tadi kan VF kali R1 FUB kali AB kali M. Itu kan sama kayak sebelumnya tadi. N di sini adalah jumlah baut. Gitu ya. Berarti di sini kan bekerjanya ini VU-nya ini. Nah. Gitu. VU-nya berapa? Dimasuk 0. 0,8 T dibagi 0,8 T ini dipikul oleh berapa baut? 6 baut. Karena di sini ada 3 baut sama yang kanannya 3 baut ya. Ini 3 baut, ini 3 baut. Makanya 6 baut. Ya, di soal kan dikasih tahu totalnya 6 baut. Nggak dari samping kan lihatnya 3 baut ini ya. 1, 2, 3. Kali 2, 6 baut. 0,8 T dibagikan ke 6 baut. 6 kali 1/4 luasnya 24 kuadrat ya. Beda diameter ya. Hati-hati. Harus lebih kecil dari R1. Nah, hati-hati. Dibaca soalnya. Sampai kondisi snack tag tanpa ulir baut pada bidang geser. Tanpa ulir, non ulir. Iya kan? Berarti kalau non ulir R1 ini berapa? 0,5. Hati-hati, bukan 0,4. Dijebak di sini. 0,5 dikalikan dengan VF berapa? 0,75. FUB-nya 825 sama ASTMA 325 dikalikan M. Bidang gesernya berapa sekarang? Kamu lihat di sini. Baut ini menyambungkan apa? Landasan sama sayapnya kolom. Berarti bidang gesernya yang mana? Bidang gesernya yang ini. Nah, ini semua bidang gesernya.
Ya kan? Satu baut ada berapa bidang geser? Ada satu. Ini namanya ME. Nah, berarti ini ME 1. Oke. Nanti kamu dapat T-nya harus lebih kecil ya, bagi 10 pangkat min 3 bagi 1000, 1049,68 kilonewton. Ini. Apa, Van? Ngomong langsung, Evan. Itu diameter baterai kok 24. Kenapa? Di soal diganti. Diameternya yang ini bukan diameter lubang, tapi ini diameter baut. Ya. AB itu kan baut, bukan lubang. Di soal dibaca. Ini bautnya, D bautnya 24. Beda sama soal nomor 2 tadi. Soal nomor 2 bautnya tadi di siku-sikunya, di sini tadi. Ya. Itu diameternya 20, lubangnya 22. Ini bautnya 24, beda ukuran. Ya. Hati-hati. Ya. Satu toh, benar. Mau nanya aku. Apa? Bautnya tuh nyantol di mana sih, kok? Cuma Loh. nyantol di tengah-tengah situ toh ya, satu toh berarti bidang gesernya. Ya satu kan? Iya. Baut ini apa? Menyambungkan antara pelat landasan sama kolom kan? Terus pelat buhul disambung ke pelat landasan pakai apa? Pakai las. Ini namanya las tumpul tadi. Itu. Ya. Ini yang pertama. Lalu yang tarik ya, apa yang tarik? Yang tarik kan rumusnya VFTN ya. Ya, VF-nya apa? Ya VF. TN itu kan kapasitas tariknya. Rumusnya adalah FT dikali AB. Harus lebih besar dari gaya tariknya yang terjadi dibagi jumlah bautnya. Gitu ya. Nah, caranya ya apa? Kamu lihat FT ini apa? Di rumusnya ini. Dulu pernah tak kasih di YouTube itu ya. FT ini dipilih yang terkecil dari F1 min R2 FUV atau lebih kecil dari F2. Ya kan? Ini ada nih rumus ini. Kamu pilih FT itu dipilih yang terkecil ini atau ini. Kalau high strength bolt F1 ini berapa? 807. R2 ini berapa? 1,5. Ingat, hati-hati ya. 1,5 ini kenapa kok 1,5? Karena dia tanpa ulir pada bidang geser. FUV apa? FUV lah rumusnya VU dibagi NAB. Kamu lihat ini. Nah, ya wes dimasukno aja. VU ini apa? 0,8 T. Nggak boleh loh ya. FUV ini kamu masuk tensing dari nomor 1 ketemu ini. Nggak boleh. 0,8 T dibagi dengan N. N-nya adalah 6 kali 1/4 Pi kali 24 kuadrat. Ya, gitu ya. Harus lebih kecil dari F2. F2-nya kan pasti angkanya 621 MPa. Gitu. Jadi milihnya yang terkecil ini atau ini. Loh, cara tahunya ya apa? Itu kan dalam T. Ini kan sing kanan 621. Ya dicoba dua-dua nih dimasuk. Jadi ngitung tariknya 2 kali. Berarti ini 0,75. FT-nya yang masuk yang kiri dulu aku. 807 dikurangi 1,5 dikali 0,8 T dibagi 6 kali 1/4 I kali 24 kuadrat ya dikalikan AB 1/4 B kali 24 kuadrat harus lebih besar dari TU per N. F1 F2 dari mana? Ada Van di YouTube dulu tuh, bukan di Diktate. Babnya bolt. Kombinasi geser dan tarik. Kalau F1 kalau high strength bolt F1-nya 807. Ya wes ini tak catat wes di sini.
Nah, bentar. Bentar, tak cari no. Tak tulis no lagi. Ya, di sini ya. Rumusnya itu adalah FUV, sama ya, itu yang FUV itu sama. Kalau high strength bolt, HSB, F1 itu 807 MPa. F2 itu adalah 621 MPa. Ya. R2-nya itu 1,9 kalau ulir. Kalau non ulir itu 1,5. Nah, kalau mutu biasa ini apa? Mutu biasa itu A307 yang FUB-nya 414 MPa. Ini yang A325 ya. Atau A490 juga bisa. Gitu. Ini F1-nya 410 MPa, F2-nya 310, R2-nya 1,9. Kenapa kok nama R2 enggak R1? Karena R1 harus dipakai di sini. R1 miliknya ini, gitu ya. Lanjut. Lebih besar dari TU. TU-nya berapa tadi? Yang mengalami tarik. Ini TU, ya. Ini TU. 0,6. 0,6 T dibagikan ke berapa baut yang mengalami tarik? Ya 6 baut. Gitu ya. Gitu. Lalu dihitung. Ketemu nanti. Oh ya, ini lupa ya. Kalian hati-hati konversi ya. Ini kalikan 10 pangkat min 3 supaya jadi kilonewton. Ini harus lebih besar dari 0,6 T per 6. Gitu ya. Nanti ketemu T-nya harus lebih kecil dari berapa itu? Dihitung. Ya, ini nanti dapatnya adalah 2733,98 kilonewton. Ini yang kedua. Lalu belum selesai. Loh, nah kan di pilihan terkecil antara ini atau ini. Yang 621 ya apa ya? Dihitung lagi. Berarti masuk 0 lagi. VF FTAB ya, ini ke sini lagi. Nanti kan ke sini sudah. Berarti 0,75 dikalikan sekarang FT-nya diganti 621 kali 1/4 Pi kali 24 kuadrat. Ya. Harus lebih besar dari 0,6 T dibagikan 6, gitu ya. Oke, nanti kalian bagi 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3 nanti ketemu T-nya dalam kilonewton. Ketemunya 2107 kilonewton. Oh. Ya. Mau nanya apa kok dibagi 6 buat sing tarik? Ya, yang memikul tarik sopo? Soalnya lek sing kerjaane apa dosen responsiku itu dibagi 2 kok. Kenapa dibagi 2? Nah, itu belum nanya aku. Paling kok karena lihatnya dari atas ke ada kanan sampai kiri gitu ta ya apa? Bukan. Bukan. Karena kenapa dibagi 2? Itu untuk konsep yang ini. Kalau ini kolom, ini balok, ini ada PU. Ini kasih baut lah di sini ya. Ini ada pelatih juga ya, plat landasannya. Terus di sini ada 3 baut misalnya. 6 baut sama lah. Kasihkan dirubah ke sini. Ini jadi PU-nya berubah ke kiri. Ini ada PU ya. Terus ada momen. PU dikalikan E ya. Jaraknya sini ke sini namanya E. Nah, PU ini yang menyebabkan geser pada bautnya ini. Sedangkan momennya PU kali E ini yang menyebabkan tarik. Loh kok bisa?
Sekarang kalau ada momen, berarti kan anggapannya kan landasannya itu kan berusaha lepas. Gitu. Nah, lepasnya itu kayak gini. Jadi kayak, nah, semula itu lurus, dia kayak berusaha melepaskan diri. Nah, makanya itu, ini bautnya kan tadi semula di sini. Nah, kayak iso dia geser ke kanan. Nah, karena mengalami tarik ini. Gitu. Otomatis, baut yang paling atas ini, momennya yang mengalami paling besar. Maka dari itu, kalau digambarkan diagramnya seperti kayak Macban, TU terbesar itu di ujung gini. Sedangkan itu kalau kita ngomong 6 baut, jadi kan 3 kiri, 3 kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dalam satu TU ini, gaya tarik ini, berarti dipikul oleh berapa baut? 2 baut. TU yang sini, lebih kecil kan? Berapa baut? 2 baut. TU yang sini, oh ya nggak usah ya. Ini yang paling bawah 0. Dianggap yang paling besar menerima yang ini. Itu nanti untuk UAS, itu baut mengalami momen. Momennya dipikul pada bautnya menyebabkan tarik. Makanya TU-nya dibagi 2, benar. Karena TU di sini ada 2 baut yang memikul. Tapi beda konteksnya ini yang sudah di titik berat. Dari titik berat berarti gaya tariknya dipikul rata. Nggak bisa kita ngomong cuma 2 baut tok gitu ya yang memikul. Oke, kok. Ya. Ya kecuali kayak makso, nggak bisa sih. Nggak bisa ya. Dalam kasus ini repot. Nah. Lanjut. Ini tanyakan saja ya kalau kamu mau jelas itu kenapa alasannya. Alasannya kok bagi 2. Terus ini yang tipe snack type. Yang tipe satunya friksi tanpa selip, ya itu beda lagi caranya. Kalian lihat di rumusnya apa itu? Kalau tipe prategang, nih, kalau tipe prategang, kombinasi geser dan tarik, itu apa rumusnya? VU harus lebih kecil dari VVN. Rumusnya apa? 1,13 dikali VU kali mu kali M kali TB dikali 1 min TU per 1,13 TB. Rumusnya dari mana? Ada di YouTube ya. Fisika kalian juga ada, SNI juga ada. Nih. Sekarang VU. Ini berapa baut sih ini? Semua 1 baut. Berarti VU-nya di sini adalah yang menyebabkan VU tadi apa? 0,8 T dibagikan dengan 6 baut. Harus lebih kecil dari 1,13 V kali V-nya 1 ya kali 0,35 kali M-nya 1 bidang gesernya, TB-nya ganti 205 dari soal. 1 min TU-nya berapa? 0,6 T per 6 dibagi dengan 1,13 dikalikan TB-nya 205. Nanti dari sini dapat T lagi. T harus lebih kecil dari berapa? Itu untuk yang friksi tanpa selip. Rumusnya lebih simpel. Ini dapatnya 481,65 kN. Ya, connect lagi ya.